Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Belinda Sari with NPM 234111003. On this occasion, I will present material about manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan menjadi penggerak utama seluruh aktivitas operasional. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh bagaimana SDM dikelola, dikembangkan, dan dimotivasi secara efektif. Next, kegiatan utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan salah satu fokus utama dalam manajemen SDM. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik antar karyawan dengan sesama karyawan maupun dengan atasan dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Hal ini juga membantu mencegah konflik tenaga kerja dan mendorong terciptanya kerjasama yang efektif dalam organisasi. Selanjutnya, pemberian penghargaan atau reward. Penghargaan harus diberikan secara adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan. Sistem reward yang baik dapat meningkatkan loyalitas, motivasi kerja, serta kepuasan karyawan, misalnya melalui ketepatan waktu pembayaran gaji atau intensif kerja. Selanjutnya, informasi. Manajemen perlu memahami tingkat kepuasan dan permasalahan karyawan. Informasi ini penting untuk menentukan kebijakan perusahaan yang tepat, memahami perubahan kondisi internal maupun eksternal, serta melakukan analisis SWOT guna meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi kerja. Untuk meningkatkan produktivitas secara menyeluruh, perusahaan perlu yang pertama menganalisis kondisi dan kebutuhan organisasi, yang kedua merancang program peningkatan produktivitas, yang ketiga menumbuhkan kesadaran penting produktivitas, yang keempat melaksanakan program yang telah dirancang, yang kelima melakukan evaluasi secara berkala. Next, semangat kerja karyawan. Semangat kerja karyawan dapat dilihat dari tingkat kehadiran, tingkat kecemasan kerja, tingkat turnover, serta banyak tuntutan kerja. Semangat kerja yang tinggi mencerminkan kondisi kerja yang sehat dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial. Fungsi ini berkaitan dengan aktivitas manajemen secara umum. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat koordinasian, yang kelima pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya, fungsi operasional. Fungsi ini berkaitan langsung dengan pengelola SDM, yaitu yang pertama mengadakan tenaga kerja, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga pemberian kompensasi, yang keempat integritas, dan yang terakhir pemeliharaan karyawan. Next, peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi. Yang pertama, SDM sebagai aset organisasi. SDM merupakan aset penting yang mengelola sistem organisasi agar berjalan secara efektif. Pengelolaan SDM harus mencakup pelatihan, pengembangan, dan motivasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Yang kedua, SDM dalam lingkungan yang terus berubah. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, SDM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, motif, yaitu dorongan yang menyebabkan seorang bertindak. Kedua, sifat bawaan berupa karakteristik fisik dan reaksi individu. Yang ketiga, konsep diri, yaitu sikap dan nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat, pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki dalam bidang tertentu. Yang kelima, keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas fisik atau material. Next, manfaat analisis kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan SDM memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain yang pertama, memperkirakan kebutuhan SDM secara lebih akurat. Yang kedua, menyusun perencanaan SDM yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan koordinasi fungsi manajemen. Yang keempat, meningkatkan sistem informasi kepegawaian. Yang kelima, memanfaatkan SDM secara maksimal. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan kebutuhan SDM. Faktor internal, faktor eksternal berasal dari lingkungan luar perusahaan seperti yang pertama, kondisi ekonomi nasional dan global. Yang kedua, faktor sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja dan persaingan antar perusahaan.
Kedua yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari kondisi dalam perusahaan. Antara lain, yang pertama perencanaan strategis dan operasional, yang kedua prediksi produk dan penjualan, yang ketiga ketersediaan anggaran SDM, yang keempat pembukaan usaha atau unit bisnis baru, yang kelima desain organisasi dan pekerjaan, yang keenam tingkat keterbukaan dan partisipasi manajer. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setiap organisasi, baik perusahaan, organisasi sosial, maupun instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia pemegang peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen SDM, fungsi-fungsinya, perannya dalam organisasi, serta perencanaan dan sistem informasi yang mendukung sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan organisasi. Okay, that's all the presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.